Saya menangi jawaban yang terakhir tadi itu masalah pemberdayaan. Kata-kata pemberdayaan itu berarti ada yang belum berdaya. Belum berdaya lalu diberdayakan. Caranya orang sakit harus disembuhkan. Belum berdaya apa buktinya? Tadi yang siapa tadi? Yang tadi itu pemberdayaan. Siapa? Pak Manto tadi mengatakan di DPC itu sudah banyak mengamal baru tapi tidak pernah melaporkan. Itu juga belum berdaya namanya. Tidak ada komunikasi. Nah, tidak ada komunikasi. Nah itu loh buktinya, itu diberdayakan. Satu contoh lagi, DPP PSG beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu atau lebih, minta kepada DPW dan DPC supaya melaporkan, memberikan informasi berapa jumlah PSW di daerahnya. DPC berapa jumlah PSW kecamatan dan PSW desa di daerahnya. Sampai sekarang yang berapa yang masukkan. Ini yang perlu diberdayakan di Filipina ini. Mengapa PDWP perlu itu? Karena PDWP ingin mengetahui sampai berapa jumlah mujadah usbunya, mujadah syariah, mujadah triwulan. Itu di seluruh Indonesia ini. Berapa jumlahnya? Jadi untuk membuat program-program yang akan datang. Tapi ini juga tidak ada kelasan. Nah, ini perlu diberdayakan. Masalah penyiaran diadakan misalnya bulan penyiaran yang ini nanti insya Allah dalam akhir dicanangkan. Bulan penyiaran itu bimbingan mu'alif. Bagaimana melaksanakan bulan penyiaran? PSG ini bagaimana membimbing pengamalnya Wahidiyah itu? Ini kan belum berdaya, maaf saja. Ya, kita harus jujur ya. Harus jujur. Kita PSG belum berdaya memotivasi, mendorong, membimbing kepada para pengamal pribadi pengamal untuk menyiarkan, mendapatkan satu orang dalam masa bulan penyiaran. Ini bukti tidak berdaya, belum berdaya. Makanya diberdayakan sekarang gitu. Cara memberdayakan bagaimana? Ya kita pokoknya memberdayakan itu kembali kepada ini kita ini adalah khidmah kepada mu'alif. Khidmah dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulillah sallam. Kita harus meningkatkan syukur kita dalam rangka kita menerima Wahidiyah. Kalau berbicara masalah gaji, masalah istilah tadi diankan dari ketua DPW Jawa Barat. Kalau di perusahaan ada gaji. Kalau di Wahidiyah ada gaji. Masya Allah, gajinya sudah dibayar dulu oleh segala. Ketenangan batin, ketentraman jiwa, ketenangan keluarga dan sebagainya, apa bukan gaji dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan sampai salah paham kita. Gaji dan perjuangan Wahidiyah ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu. Sebelum kita melangkah sudah diberi. Nah ini. Makanya ini yang perlu diberdayakan. Nah untuk memberdayakan itu tadi antara lain PSG cabang dan PSG wilayah mempunyai kemampuan atau kewenangan untuk membuat peraturan daerah, memberdayakan bagaimana kegiatan penyiaran, buat peraturan penyiaran daerah, buat peraturan tentang pembinaan daerah, bagaimana tentang mujadah daerah, buat peraturan. Ini mampu kok. Di daerah-daerah itu juga banyak sarjana ya maaf, banyak sarjana. Banyak kiai lebih banyak. Ini mampu. Ini antara cara memberdayakannya begitu itu insya Allah yang ditulis oleh Yai Nafi tadi. Jadi memberdayakan. Jadi tanggung jawab kita sebagai khidmah, lembaga khidmah kepada mu'alif ini masih belum kita laksanakan secara maksimal. Kita masih belum jujur menjalankan bimbingan mu'alif. Nah ini yang harus kita tingkatkan. Kelihatan masalah himah atau kemauan ini kelihatan dari hari ke hari akan merosot mundur. Mestinya harus meningkat. Alhamdulillah dari sosial ekonomi dalam akhir tahun ini para pengelola kita banyak mencari kelebihan di bidang ekonomi. Kalau beberapa tahun yang lalu dulu zaman lebih pada waktu sebelum itu orang yang punya kendaraan motor itu ya beberapa orang aja. Sekarang itu hampir semua pengurus PSB itu punya kendaraan motor paling tidak.
kalau ini jadikan alasan lagi ini sudah namanya itulah nafsu. Nafsu yang membuat memberikan kita dengan alasan-alasan masalah transportasi, masalah waktu dan sebagainya. Nah ini yang harus kita berdayakan. Berdayakan bagaimana melaksanakan ajaran wahyu yang benar. Pokoknya harus betul-betul kita lillah bilahnya itu. Dan yuti pula dikakin hakoh mengisi hak-hak, memenuhi hak-hak yang punya hak kita penuhi. Ini antara lain masalah pemberdayaan. Jadi kalau di pertanyaan pemberdayaan kalau diutarakan dengan secara ilmiah akademik saya tidak bisa memang. Tapi yang nyata saja lah begitu. Selama ini ya maaf kita akui. DPP sendiri saya mengakui, terutama saya sendiri mengakui. Saya kurang penuh berdaya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Saya maaf, DPP sendiri merasa juga kurang berdaya. Maka perlu diberdayakan dalam kondisi dan situasi revolusi mental yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Padahal sudah sama-sama kita tahu bagaimana masyarakat ini. Situasi di Indonesia ini, jadi politik, ekonomi, soal penjagaan dan sebagainya, pokoknya itu adalah tantangan bagi PSB untuk lebih maju, lebih giat menggerakkan kegiatan mujadahnya, kegiatan penyiarannya, kegiatan pembinaan harus terus digiatkan. Kalau tadi ada alasan penyiaran kok mengalami dari daerah-daerah pertanyaan-pertanyaan ini kurang sorane rayuannya yang kurang. Dalam penyiaran kita perlu merayu. Nah, rayuan itu tergantung pada situasi kondisi daerah. Harus dilatih. Rayuan penyiaran bagaimana? Ini daerah bisa membuat peraturan sendiri. Ya, inilah antara lain barangkali yang bisa saya sampaikan masalah pemberdayaan PSB. Jadi bukan PSB-nya, tapi orang-orangnya. Kalau kita berbicara PSB, otomatis namanya orang-orang yang duduk di menjadi PSB. Jadi tidak PSB secara lembaga begitu utuh, tapi orang-orangnya yang diberdayakan di dalam revolusi mental ini. Dan juga kewenangan, kesempatan daerah untuk menyampaikan koreksi-koreksi, kritik-kritik kepada DPP sangat kita harapkan. Sampaikanlah lewat email, lewat surat atau bagaimana kalau memang ada yang perlu dikritik saja. Jadi kita saling terbuka. Dengan begitu kita akan tidak ada mempunyai perasaan wah aku sudah paling benar, tidak. Kita harus melacak aku yang masih belum banyak berjuang memperbaiki bagaimana yang akan datang ini. Itulah menurut pendapat saya, insya Allah bimbingan mu'alif seperti begitu arahnya agar kita bisa mencapai kepada kesadaran fakiru ilallah wa rasulullah SAW tidak hanya ilmiah di otak tapi di dalam rasa kroso billah kroso lillah billah li rasul bi rasul, bukan ilmiah saja. Yang masih ilmiah harus tingkatkan lagi menjadi zauqiyah. Ini yang perlu diberdayakan. Jadi menzauqiyahkan ilmiah ini juga termasuk pemberdayaan. Sekian, terima kasih. Barangkali ada yang Pak Moderator memangkakan. Apakah masih yang belum terjawab? Para Bapak Ibu peserta sarjana yang kami muliakan, dibatasi waktu. Dan kalau panjenengan sepakat kita membuat satu kesimpulan dari sarjana nasional ini, saya belum mencatat apa-apa. Termasuk pertanyaan takrif definisi dari pemberdayaan tadi apa, sebenarnya di materi juga sudah ada. Tapi barangkali Pak Yanati bisa men-stressing lebih tegas gitu mengenai pemberdayaan ini yang dimaksud apa gitu. Kalau kamus masih bersifat terbuka, masih bersifat umum, Pak. Di kata pemberdayaan ini supaya tidak latah tadi ya, supaya tidak ikut-ikutan latah. Ya. Monggo Pak Yanati menambahkan. Ini kalau versi saya ya, versi penulis. Jadi
pemberdayaan ini memang berkaitan dengan pemberian kekuasaan. Yang awalnya lemah ini akhirnya lemah karena diberi kekuasaan untuk memberdayakan dirinya sendiri. Begitu juga di dalam Wahidiyah ini, ketika beliau mu'alif ini terutama wasiat, yaitu yang terkenal wasiat 9 Mei itu menjadi satu penegasan bahwa para bapak, para ibu, para penyiar ini adalah wakil saya. Nah ini sudah menjadi beliau mu'alif memberdayakan kalau pengamal ini wakil beliau untuk menyiarkan. Ini pengamal. Tapi kalau PSW lembaganya ini memang mengatur mengenai pengamalan, penyiaran, pembinaan, pendidikan. Ada indikasi yang diberikan karena asalnya ini menjadi 14 ini Pak, 14 lembar kemudian saya peras tadi malam menjadi ini oleh Pak Zainul 2 lembar saja itu masih Mas. Itu ada di antara dawuh beliau mu'alif ketika Mujadah Kubro saya masukkan yang 14 itu, yang ini enggak. Bisa kita lihat keberhasilan konsekuensi kita ini dengan beliau mu'alif kalau kita konsekuen menjadi pengamal dan penyiar. Mujadah Kubro yang akan datang ini yang hadir 2 kali lipat. Nah, itu pernah tahu begitu. Jadi itu menjadi indikator kita ya, standar kita bahwa penyiaran ini jalan kalau Mujadah Kubro ini. Nah, saya lihat rata-rata masih 50.000 Pak yang hadir itu dari gelombang pertama sampai, dan itu bertahun-tahun. Berarti ini kan ya kalau diukur dengan itu masih jauh sekali, masih jauh. Itu seperti itu Pak Pak Sunadi ya. Jadi pemberdayaan yang diberikan oleh beliau mu'alif kepada PSW ini untuk mengatur itu. Indikator dari pengamalan. Pengamalan ini yang jelas seluruh pengamal khususnya pengurus ini sudah menjadi manusia sempurna, mudahnya begitu. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya tidak mengecewakan, kan seperti itu. Kalau masih ada yang nampak hal-hal yang di luar penerapan ajaran, nah ini berarti dari segi pengamalan Wahidiyah, pengamalan ini belum ada. Jadi di samping menjelaskan ajaran itu masuk dari sisi pengamalan itu. Dari sisi pengamalan kan bisa kita paham ada 2 macam pengamalan itu. Ada pengamal baru dan ada yang pengamal yang mengamalkan bimbingan-bimbingan beliau mu'alif, mulai mujadah yaumiyah sampai mujadah yang ada sampai Mujadah Kubro gitu. Tapi dipersani mangken anggaran dasar banget. Pengamal itu siapa? Pengamal itu adalah ya mereka yang mengamalkan sholat wahidiyah dan menerapkan ajaran. Itu bisa dilihat Pak. Anggere pengamal pun saya termasuk pemberdayaan mengenai pendanaan misalkan, karena ini unsur pendukung. Tadi Jawa Tengah dengan Jawa Timur sampun saling silaturahmi gitu ya. Kalau Jawa Timur mampu Pak, memang memberi bisyarah, pengurusnya mampu. Kemarin saya ikut Raker Will itu per tahunnya Jawa Tengah itu dari sisi dana pek saja ini 196 kalau enggak salah. 196 juta itu per tahun. Yang dari zakatnya masih sekitar 19 juta berapa itu. Ini untuk Jawa Timur, tapi Jawa Tengah ke sana. Ya mohon maaf karena 80% ini memang sementara yang bisa kita berdayakan berkaitan dengan dana itu memang Jawa Timur yang pegang 80%. Yang 20% dibagi sekian wilayah. Sehingga saya tidak
tidak basiro Pak, tapi tahu kalau Jawa Tengah ke sana itu tidak punya kas gitu. Tidak punya kas. Bisanya kegiatan paling urunan gitu. Jadi sistemnya belum jalan. Pemberdayaan terhadap sistem ini belum jalan. Ya mohon maaf, memang seperti itu data yang ada pada kami lah monggo. Dan kalau Jawa Tengah dan lainnya mau meniru. Tapi 50.000 itu kalau diberdayakan dari sisi zakatnya saja, mohon maaf ya. Hanya cerita, saya melihat kalau Jawa Timur kan sampun pengalaman gitu loh ya, sampun pengalaman kalau mengenai dana ini juga tidak lancar, ini juga menjadi beberapa kegiatan di daerah ini juga bermasalah. Nah monggo kita berdayakan dari sisi zakatnya misalkan, kalau jumlahnya pengamal tadi 50.000, kalau mujadah kubro itu diajak zakat sedoyo, itu zakatnya ditasarufkan kepada Wahidiyah, karena kita sudah yakin bahwa perjuangan Wahidiyah ini ya perjuangan yang memperjuangkan kesadaran kepada Allah, sehingga sudah tidak ada di atasnya perjuangan itu. Sehingga kalau dana box dengan zakatnya masih belum imbang. Dana box ini ya mungkin rata-rata yang masuk di pusat ini 25 sampai 30 per bulan. Kalau zakatnya masih 7 juta Pak, itu 40%. Berarti daerah tidak punya, jelas yang berkaitan dengan zakat. Monggo kalau kita berdayakan. Hanya cerita saja. Ini teman kita yang Yahudi itu ya, Ini cerita Pak. Itu diperlakukan oleh bangsa-bangsa sejak mulai zaman Alif sampai zaman Ya itu kan menderita itu ya. Menderita sekali sampai diusir dari zaman Fir'aun yang selamatkan Nabi Musa itu juga mereka merasa didolimi oleh bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya menyatu, sepakat bahwa diantaranya kesepakatannya 10% dari hasil kerjanya itu dimasukkan untuk agamanya, baik yang kaya ataupun miskin. Itu mereka, sehingga dana ini kemudian diberdayakan. Dipersingkat. Seperti itu. Jadi monggo nanti kalau ada kesepakatan untuk pemberdayaan di bidang penunjang perjuangan itu, ya siap, kami pusat mau mengajak kepada seluruh pengurus dulu. Kalau mau zakat dimasukkan ke PSB misalkan, seluruh pengurus mulai dari cabang dulu sampai ke pusat misalkan. Monggo kalau ada usulan begitu. Sementara ngaten Pak Koti dan Pak Semanto ini jadi berdaya menurut versi saya seperti itu. Matur suwun. Terima kasih para Bapak Ibu sekalian. Mestinya sudah masuk di pengarahan MTP, karena tadi saya diingatkan 1:30 harus sudah selesai. Terus dari ibu-ibu apa masih ada yang ingin disampaikan? Dari ibu-ibu? Masih ada? Sampun? Ini saya mencoba untuk membuat resum pemberdayaan penyiar sholat wahidiyah dalam revolusi mental ini. Komponen pemberdayaannya adalah kuantitas dan kualitas SDM, termasuk kuatnya atau solidnya badan-badan unsur pelaksana di PSW, baik pusat maupun daerah maksudnya Pak ya. Yang kedua, optimalisasi sumber dana.
atau kuatnya pendanaan. Yang nomor 3, program kerja yang jelas, realistis dan terjangkau. Dari bapak-bapak yang di daerah ini terutama, saya kira tidak sedikit itu jumlahnya yang tidak punya program. Yang tidak punya program. Atau punya program tapi tidak mampu melaksanakan. Belum mampu melaksanakan. Terus yang ketiga tadi juga banyak kita bahas, yaitu sistem yang kuat. Sistem yang kuat dan memaksa peraturan-peraturan organisasi, peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan bimbingan dan tidak bertentangan dengan ajaran. Ini komponennya. Kalau bapak-bapak melakukan penilaian secara jujur, daerah masing-masing 4 ini bisa diadakan, istilahnya Pak Manto tadi itu SWOT. Ya, SWOT apa? SWOT itu pokoknya SWOT gitu aja, di SWOT analisis. SDM-nya itu yang bisa diberdayakan berapa orang, dana yang bisa dimaksimalkan berapa banyak, program apa yang bisa dilaksanakan yang terjangkau, realistis, tidak melambung tinggi tapi tidak terjangkau. Kemudian memperkuat sistem. Kalau misalnya ada saudara teman sesama pengurus tidak bisa dirapat, ini jangan divonis-vonis, disilaturahmi barangkali sakit, barangkali. Kemudian beberapa indikator, ada 2, saya resum ada 2 indikatornya pemberdayaan ini. Ada pemberdayaan, indikator pemberdayaan secara individual, ada yang lembaga atau kelompok. Secara individu yang saya catat ada 2, yaitu tercetaknya sifat-sifat Rasulullah, sifat amanah tabligh fatwa dalam diri kita setiap pengurus, yang disampaikan Pak Enafi, terbebas dari imperialis nafsu. Ini luas ini, diterjemahkan luas ini. Ini yang indikator individu. Indikator individu. Yang lembaga yang saya catat, kebersamaan, kekompakan, dan mampu melaksanakan program kerja yang disampaikan Pak Mansur tadi. Dapat membuat perda, ya boleh membuat perda, tapi yang tidak bertentangan dengan bimbingan, tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan organisasi yang dibuat oleh PSI Pusat, misalnya. Yang dari Pak Anik Genawi tadi mempertanyakan instrumen dari pemberdayaan ini, dan dari Pak Haji Alimin juga yang lainnya menuntut adanya semacam buku mungkin yang memuat pedoman, peraturan-peraturan organisasi, materi-materi pembinaan diklat, panduan juklak atau juknis, dan pelaksanaan pembinaan atau diklat di daerah. Itu instrumennya. Barangkali ada yang bisa ditambahkan, kami silakan. Barangkali ada yang kurang dari apa yang saya simpulkan ini, meliputi komponen, indikator, dan instrumen. Kemudian yang dari Bunya Tati mengusulkan supaya kita berani mengadakan supervisi dan evaluasi. Dipertajam Pak Haji Pandang, ada reward punishment. Romo Yarukan sudah menjelaskan kita kurang apa di reward sama beliau mu'alif, kurang apa rewardnya. Gitu. Nah kalau kita mau jujur kita evaluasi, nanti akan kita evaluasi dengan SWOT analisis. Ada daerah yang memang sudah swakarsa mandiri, tidak butuh subsidi pemerintah pusat, tidak butuh bantuan pusat, ada memang kuat. Ada yang masih IDP, maksudnya IDP itu kalau nggak dibantu tidak bekerja, tidak berjalan. Nah ini, kalau panjenengan setuju PSI Pusat akan mengarah ke sana. Nggih, ngoten nggih. Kalau kok mendahului ini, karena saya bukan kabit organisasi. Daerah ini bisa dipeta. Ada yang memang kuat, ada yang lemah. Yang kuat itu dibagi 2. Ada yang swadaya, ada yang swakarsa. Yang nggih. Nggih. Di antaranya nggih. Nah, ini butuh kejujuran, sedangkan di anggaran dasar sudah memaksa kita. Ada kewajiban bapak-bapak di daerah secara reguler 6 bulan sekali melaporkan tentang kegiatan pencapaian program daerah kepada PSI Pusat. Itu ada Pak di anggaran dasar itu. Salah satu tugasnya PSI daerah adalah membuat laporan tertulis secara reguler 6 bulan sekali. Jadi kalau kubro ini sudah panjenengan juga bawa laporan mestinya. Anggaran dasar loh Pak ya. Begitu. Monggo. Saya ingin tambahkan, ini ada saran dari Bapak Ketua MTB, usulan dengan Jogja tadi itu, yang katanya apa, susah untuk berkumpul dan sebagainya, supaya dibentuk kan sing kendungan nih loh, minta didungakan tadi itu, dan dungo diwiae, dibentuk tim
tim yang bertugas mujadah, memujadahi PSB daerahnya. Seperti di pusat sendiri ada tim 17. MTP ini mempunyai tim 17, ada tim yang beranggota 17 orang bahkan lebih. Memang khusus memujadahi kegiatan-kegiatan yang di DPP ini supaya diparingi lebih lancar dan sebagainya, dimujadahi oleh tim 17. Nah ini barangkali kita harapkan daerah-daerah juga baik mengadakan tim sendiri, tiap-tiap cabang dan tiap-tiap wilayah. Tim mujadah yang betul-betul orang-orang memang betul-betul orang-orang ahli silo tenan, ya, ahli silo tenan dengan ikhlas. Ini kemudian kembali kepada masalah pemberdayaan tadi, juga kami mohon surat DPP PSB yang minta jumlah PSB di daerah cabang Penjangan berapa? Kita jumlahnya saja. Syukur-syukur dituliskan nama masing-masing kecamatan. PSB kecamatan ini sekian jumlah, PSB desa ini. Nah, begitu saja. Ini sangat penting. Karena kita ini di dalam PSB pusat ini terutama, ini kan dalam masa-masa akhir masa baktinya. Yang nanti tahun 2016 akan mengadakan musyawarah kubro. Juga untuk musyawarah kubro ini kami harapkan, kami memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang nanti juga sebagai peserta musyawarah kubro, supaya mulai sekarang bisa mengajukan usulan-usulan atau unek-unek, angen-angen yang dipandang perlu untuk mengadakan perbaikan mengenai ADART dan program dan yang lain-lain. Jadi kita berharap supaya masa bakti kita ini menjadi husnul nihayah, bukan husnul khotimah, husnul nihayah, berkesudahan baik. Makanya PSB tolong di dalam cabang-cabang itu yang belum mengirimkan daftar PSB kecamatan dan PSB desa segera dikirimkan kepada DPP. Juga usulan-usulan mengenai hubungan masyarakat kubro bisa disampaikan kepada DPP. Sekarang lihat email itu, dan ini kita informasikan, DPP sekarang sudah mempunyai website, entah saya tidak hafalannya itu, apa namanya? Website itu apa namanya? Wahidiah.org. Ini sudah mulai berjalan dan harus terus kita kembangkan. Juga daerah-daerah ini ada ini Pak Jenul ini yang bagian sekretaris ini loh, tolong disampaikan itu masalah apa media lain itu loh. Ini insya Allah nanti akan diadakan penyuluhan mengenai media lain atau apa itu loh. Ya, ini saya tidak kurang tahu, ini yang tahu ini sekretaris ini. Ya, insya Allah besok barangkali hari Minggu diadakan dari daerah. Ini antara juga termasuk dalam rangka pemberdayaan PSW. Kita harapkan daerah-daerah itu monggo Bayu bersama-sama mengadakan pemberdayaan daerahnya masing-masing. Bagi memang PSW, pengurus PSW memang terus-terusan glonjom tidak kerja, barangkali lebih baik suruh mengundurkan diri saja. Timbangannya itu setiap hari dosa. Setiap hari dia tidak melaksanakan tugas itu berarti dosa terus. Dosa yang membawa akibat negatif kepada masyarakat pengamal khususnya. Daripada begitu lebih baik daripada berlarut-larut bagul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, maknanya kan begitu. Bang makin hari makin kalau nemen lain dodro ya ngundang disudahi saja. Begitu antara lain termasuk pemberdayaan PSW. Jadi PSW boleh saja monggo rapat gabungan antara DPC dan MPC membahas siapa di antara pengurus itu kurang aktif atau gelonjom terus. Ini contoh DPW Jawa Tengah ini sudah berani mengadakan restrukturisasi di antara anggota pengurus PSB Jawa Tengah yang tidak aktif diberhentikan. Iya, diberhentikan. Ini sudah disampaikan usulan kepada DPP dan sudah diterbitkan oleh DPP mengenai surat SK-nya. SK melalui pemecatan atau pemberhentian.
Begitu yang lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Romo. Para Bapak Ibu peserta sarjana yang saya muliakan, saya kira cukup pembahasan kita, akan kita rumuskan dari apa-apa yang telah kita bahas bersama mulai pagi tadi hingga saat ini, seperti yang diusulkan Pak Dipandang tadi, rumusan tentang pemberdayaan PSW, dan ke depan dari apa-apa yang sudah kita rekam bersama ini akan ada, mudah-mudahan akan membawa peningkatan segala bidang bagi perjuangan kita bersama. Pimpinan, saya ingin sedikit menyampaikan pengumuman. Seperti? Saya ingin Setelah nanti diberi pengumuman nonton, setelah ini. Saya cukupkan sekian, segala kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'a wa tarbiyah min ghaziyah zaman nadra baraka wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemateri dan Bapak Moderator diucapkan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Bersambung pada acara keempat, pengarahan dari Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, Wakil Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana fil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta zu khulqin azim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada penyiar Salat Wahidiyah di semua tingkatan yang kami hormati, para hadirin beserta sarasehan yang dimuliakan Allah, untuk uraian tahmid dan salawat salam kami ikut yang telah melaksanakan tugas. Melihat jamnya sudah habis, mungkin tinggal 3 menit. Pengarahan 3 menit saya kira cukup. Intinya adalah kita semua ini sebagai pengamal wahidiyah sekaligus sebagai penyiar sholawat wahidiyah. Kita ingat suatu saat Mbah Mudi itu dipanggil oleh beliau mu'alif, Mahmudi jajal wahidiyah iki istikhorono. Piye wahidiyah itu? Nek ajaran wahidiyah iku ajaran Islam ya ngunu-ngunu ae sampai dina kiamat ya iku wae, tapi wahidiyah iki istikhorono. Ini dari dawuh beliau mu'alif yang disampaikan oleh Mbah Mudi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wahidiyah ini akan menjadi besar dan sukses tujuan jami'al alamin adalah tergantung kita para penyiar sholawat wahidiyah. Kita mengajar, kita melihat contoh banyak sekali. Contoh sebagai sekarang yang sedang ngetren itu ada di tangga kita, yaitu Torekot Sidikiyah. Torekot Sidikiyah itu asalnya Torekot Sitiyah. Torekot Sitiyah itu ya gitu-gitu saja, berjalan secara ya kecil-kecilan, bisa dihitung anggotanya. Setelah dirubah menjadi Torekot Sidikiyah oleh Yai Mukhtar Al-Mukhtarom, saya menghargai pula Al-Mukhtarom, Al-Wal Mukarrom, Yai Mukhtar itu sekarang menjadi berkembang biak, menjadi pesat besar dan kaya juga. Kita bisa melihat juga contohnya Majelis Tafsir Al-Quran. Faham Majelis Tafsir Al-Quran itu sudah puluhan tahun itu adanya, yang dipelopori oleh Abdullah bin Taufel. Tapi
ajaran itu tidak berkembang. Setelah sekarang dipegang oleh yang mulia Bapak Sukino, itu sekarang masjid tafsir Al-Quran itu berkembang. Dan Wahidiyah ini kapan akan mengalami kejayaan dan perkembangan yang begitu besar? Ini tergantung kepada kita sebagai penyiar sholawat Wahidiyah. Intinya dalam kita menyiarkan adalah kita melihat dari asli, teks asli. Apa tugas sebagai penyiar? Adalah ambilan dari hadis Rasul, balighu anni walau ayah. Kalau kita melihat teks ini, balighu sampaikan, anni dariku Rasulullah, walau ayatan, walaupun satu ayat. Jadi selain kita menyampaikan, kita menyadari bahwa kita adalah petugas penyampai. Jangan sampai mendahului, kita adalah yang menentukan apa yang kita sampaikan. Intinya kita sadar apa yang kita sampaikan dari yang mengamanai kepada kita semua. Jangan sampai kita mendahului, memutuskan apa yang kita sampaikan. Kita sebagai penyiar sholawat Wahidiyah menyampaikan Wahidiyah dari beliau mu'alif. Jangan kita mendahului, saya menyampaikan, saya menyiarkan. Tapi harus kita resapi, kita sadari, kita menyampaikan apa yang telah menjadi amanat bagi kita semua. Dengan demikian insya Allah akan berjalan dengan baik. Karena Wahidiyah adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita pada siang hari ini bisa membuahkan manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kita-kita yang telah dipercaya oleh beliau mu'alif betul-betul meresapi, betul-betul ada rasa tanggung jawab pada diri kita semua sebagai pengamal sekaligus sebagai penyiar. Karena kita nanti akan dituntut oleh masyarakat, kita akan dituntut oleh keluarga, kita akan dituntut oleh tetangga dan saudara-saudara kita. Kita dipilih sebagai penyiar, nyatanya mengatasi keluarga sendiri saja belum bisa. Kita sebagai penyiar, tetangga kita saja belum. Apalagi kita sebagai penyiar, diri kita sendiri belum sadar apa itu Wahidiyah dan ajarannya. Ini yang perlu betul-betul kita perhatikan. Diri kita sendiri. Maka apa yang timbul dari kita sendiri, insya Allah nanti akan barokah, artinya berguna bagi orang lain. Kalau belum berguna bagi diri kita sendiri, kapan akan berguna bagi orang lain? Untuk itu marilah betul-betul kita sebagai penyiar, kita tingkatkan mujahadah kita. Kita kemarin itu ingat dibilangi di berita dari Bapak Haji Samsudin. Ketika Haji Samsudin itu mengalami suatu situasi yang sangat susah, beliau berkata pada saya, anu Gus, kula tasih emut dawe Mbah Yai. Anu Din, kalau kamu ada keperluan apa-apa, ya Sayyidi ya Rasulullah itu 11.313. 10.313. Iku koyok kun Din. Kun itu apa? Firman Allah, kun fayakun. Apa keinginan kita? Insya Allah diijabahi Allah. Apa yang kita ucapkan? Insya Allah diijabahi Allah. Apa yang menjadi keinginan, kemauan kita, insya Allah diijabahi Allah. Dengan ya Sayyidi ya Rasulullah 10.313. Lah ini bagi penyiarnya sholawat Wahidiyah, selain mujahadah yang ada, bukan berarti mengurangi, tapi kita tambah. Kita sering-sering atau setidaknya ya berturut-turut selama 40 hari. Ya Sayyidi ya Rasulullah, kita coba dengan hitungan 10.313 ditambah ya Sayyidi ya ayyuhal ghos. Insya Allah penyiaran nanti akan menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diri kita sendiri sudah betul-betul merasakan nikmat
merasakan apa yang telah kita terima dari Wahidiyah. Kita sudah merasakan, kita semua sudah merasakan. Kita tidur ibadah, kita makan ibadah, kita bekerja ibadah. Yang lainnya belum mungkin menyadari semacam itu. Ini adalah nikmat yang besar yang kita rasakan. Kita sekarang istirahat ibadah, kita tidur ibadah, kita makan ibadah. Makan pakai bismillah, pakai tangan kanan. Kita ingat pada Rasulullah. Ya Rasul, ini adalah bimbingan panjenengan. Kita merasa di hadapan Rasul hakikatul mutaba'ah. Kita sadar semua kekuatan yang ada adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat mulia yang kita miliki. Kita semua telah merasakan. Dan mari itulah selalu kita pupuk untuk mewarnai dan menjiwai dalam kehidupan kita. Semua insya Allah kita sebagai pengamal yang baik, otomatis nanti akan menjadi penyiar yang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lafatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lafatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatihi. Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alu. Nas'aluka Allahumma bi'akihi aturikana fil jati barwata kata la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharaka wa la nasuna illa fiha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya wa tamama ma'afatika ya Allah wa tamama rizwanika ya wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bil muka wa sawdaku rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Ya Syafi al-Khalqi salatu wa salam alaika durul qiyadi al-adab wa astagfiruhu wa nu'awadi wa qazalam du'abata wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka haitadu takutu syahsadalika ya Syafi al-Khalqi salatu wa salam alaika durul qiyadi al-adab wa aslahu wa nu'awu adriki وقبلت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك وإذا رتكت ذلك يا شفيع الخلق صلاة وسلام عليك نور خلق هدية أسلف ركوات وقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك وإذا رتكت ذلك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر
إلى سيدي بنظرة وصلة يا أيها الله سلام الله عليك ربي بإذن الله واكبر إلى سيدي بنظرة وصلة حضرة العلي يا أيها الله سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة وصلة حضرة العلي يا شفيع يا حبيب الله صلاته عليك وسلامي ضلت وضلت إلى في بلدتي خفيتي يا سيدي والأمتي يا شفيع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك وسلامي ضلت وضلت إلى في بلدتي خفيتي يا سيدي والأمتي يا شفيع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك وسلامي ضلت وضلت إلى في بلدتي خفيتي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل الأنام مجرين الوحيد يا سيدي رب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدي واهدنا قرب لبنانا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل الأنام مجرين بالواحد يا سيدي رب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدي واهدنا قرب لبنانا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين الواحد يا سيدي رب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدي افتح واهدنا قرب لبنانا يا رب اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجهة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجهة يا اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجهة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجهة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجهة يا الله وفي هذه المجاهدات الكبرى 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 يا وفي هذه المجاهدات الكبرى يا الله 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 استغفار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركات غاتيات السماء وأوانه سيد أوليائك يا الله يا الله رضي الله اللهم بحق اسمك وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركات غاتيات وأوانه سيد أوليائك يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركاته وزيادة السماء وواليه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى بلغ جميع العالمين
بدأنا هذا واجعل في ذاتي ربا لجميع العالمين بدأنا هذا واجعل في ذاتي ربا لجميع العالمين بدأنا هذا واجعل في ذاتي ربا فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير بالإجابة ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة. Akhir kalam, semua kesalahan mohon maaf yang sebesarnya. Billahi taufiq hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah min rajatu zaman tarbiyah wa nadha wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, kami ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Sebelum kita akhiri acara ini, ada pengumuman dari Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Pengumuman pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Zainuddin Tamsir. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan dua pengumuman. Pertama, adanya sarasian ini bisa diketahui manfaatnya, hasilnya bila mana ada perubahan dan pembuktian. Untuk perubahan bagi diri kita, khususnya para pengurus, ini akan dibuktikan besok sore. Para pengurus kabid dan kabat-kabat cabang dan wilayah diundang untuk mengadakan sarasian di bidangnya badannya masing-masing. Ini mohon diperhatikan sesuai dengan kesemangatan kita bersama ini nanti. Masih ini untuk pertemuan bersama. Untuk pengumuman kedua, kiranya ada tuntunan Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu yang kurang kita perhatikan. Kurang kita perhatikan. Ya, siapa tahu itu ya juga akan menjadi sebab kesulitan-kesulitan dalam kekompakan dalam penyiaran dan pelaksanaan tugas. Kemungkinan bisa jadi, yaitu beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, setahu saya dari rekaman mujadah beliau sejak tahun 1983 sampai rekaman tahun 1989 menjelang beliau wafat, mujadah beliau itu tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Di mana di situ berhenti, di mana di situ wasal, wakaf, nafas, itu tidak ada perubahan. Kalau masa Rasulullah SAW, setiap melakukan ibadah itu selalu dilakukan. Ini orang ulama-ulama fikih mengatakan bahwa itu hukumnya wajib untuk diikuti suatu contoh sholat. Setiap sholat Rasulullah rukuk, ya berarti rukuk sholat wajib. Tenang rekaman. Namun di sini Wahidiyah kan tidak ada istilah wajib. Sebaiknya, gitu Mas. Sebaiknya kita usahakan untuk mengikuti yang dituntunkan oleh Mbah Yai. Lah agar
tata cara mujahadah ini tidak bisa contohkan dengan tulisan dan tidak contohkan dengan lisan dari selain beliau, ini dari Badan Pembinaan menyediakan rekaman-rekaman mujahadah beliau. Nanti para pengurus BSW bisa hubungan di stand BDPW BSW Jawa Timur. Nanti bisa ngopi di sana pakai HP atau pakai flash disk. Nanti bisa dipelajari sendiri, utamanya bagi kita para pengurus BSW. Ini mujahadah tuntunan beliau mu'alif wahidiyah. Ini pengumuman yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Ibu Nyai Dr. Anda Jahdati Farihah. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan penyelenggaraan wahidiyah ini, kami dari pembinaan kanak-kanak wahidiyah pusat dalam hal ini akan menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional. Jadi Hari Anak Nasional itu adalah satu peringatan hari besar secara nasional. Kami dari pembinaan kanak-kanak wahidiyah akan menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional yang kami letakkan di daerah Surabaya. Karena Surabaya merupakan barometer Indonesia bagian timur. Kita harapkan kegiatan ini gaungnya, asarnya mudah-mudahan minimal untuk Indonesia dan lebih dari itu mudah-mudahan bisa jami'al alamin. Allahumma amin. Nah, dalam peringatan Hari Anak Nasional ini, tentunya sebagaimana apa yang dilaksanakan oleh Presiden setiap tanggal 23 Juli. Kami dari pembinaan kanak-kanak wahidiyah pusat menyelenggarakan besok hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 atau tanggal 9 Syawal 1436 Hijriah. Karena ini menyangkut satu masalah penyiaran, maka bagaimana penyiaran kita ini bukan hanya penyiaran saja, tapi diikuti dengan tindak lanjut yang mananya pembinaan yang intensif. Oleh karena itulah, maka kaitannya pembinaan intensif yang sewaktu-waktu harus kita persiapkan manakala kelompok-kelompok masyarakat lain ingin mengadakan studi banding terhadap pembinaan kanak-kanak wahidiyah yang notabene tidak ada organisasi yang mengelola atau memanage anak-anak. Jadi insya Allah satu-satunya organisasi anak-anak itu ya di wahidiyah ini. Karena itulah maka Jawa Timur sebagai tempat wilayahnya insya Allah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kami akan menunjuk cabang-cabang percontohan yang dalam waktu 2 bulan ini akan kami buat maraton mempersiapkan anak-anak wahidiyah sebagaimana apa yang diharapkan oleh mu'alif salat wahidiyah. Itulah sebabnya saya mohon dukungan dan perhatian seluruh bapak-bapak ibu-ibu untuk ikut mensukseskan peringatan Hari Anak Nasional yang insyaallah kurang sekitar 2 bulan. Oleh karena itu bisa dipersiapkan di sekarang, persiapan mental, persiapan spiritual, dan persiapan finansial, baik di pelaksanaan sana ataupun di daerah kita masing-masing. Setelah itu insya Allah anak-anak akan kita ajak dengan wisata yang ada di Surabaya, yaitu wisata kebun binatang, kemudian wisata kebun bibit, dan wisata religi, yaitu Sunan Ampel dan Sunan Bungkul. Itulah. Karena itu sekali lagi saya mohon dukungan bapak-bapak khususnya yang ada di Jawa Timur dan umumnya bapak-bapak di luar Jawa Timur. Semoga acara peringatan Hari Anak Nasional yang akan dilaksanakan oleh Badan Pembina Kanak-kanak Wahidiyah Pusat ini bisa berjalan dengan lancar, lebih daripada itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam yang dampaknya kita harapkan
peningkatan penyiaran Wahidiyah termasuk pelaksanaannya seluruhnya akan bisa sampai min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, mengakhiri acara ini, marilah kita mengadakan tasyafu' dan istighosah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Wa ghadi hadzal zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad zalamtu abadahu wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghauti hadzal zaman radhiyallahu an-nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.